Bunda Korla berencana akan balik ke Jerman hari ini, Selasa, tanggal 31 Januari. Satu hari sebelum kembali ke Jerman, Bunda Korla memberikan pesan menohok pada masyarakat Indonesia. Bunda Korla berperan sebagai manusia harus menghormati satu sama lain. Ia juga mengingatkan supaya orang-orang tidak membuka aib orang dan menjatuhkan derajat orang lain. Bahkan Bunda Korla sempat menyinggung soal hak asasi manusia. Ia mengatakan hak asasi manusia harus benar-benar dijaga. Bunda Korla melanjutkan sebagai manusia tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, baik itu dari gender hingga kekurangan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Katie Louise Saunders lahir pada tanggal 21 Juli 1984 di London, Inggris. Salah satu alumnus Fakultas Administrasi Bisnis Bocconi di Milan. Saat ini, dia telah diketahui sudah menikah dengan aktor asal Korea Selatan Song Joong Ki 30 Januari 2023. Dia mengawali debut aktingnya melalui sebuah film berjudul A Journey Called Love tahun 2022 dan film Tre Metri Sopra Il Cielo pada tahun 2004. Serta film Los Borgia di tahun 2006. Dia mendapatkan penghargaan The Most Promising Actress di Toulouse Festival 2007. Kelamaan NTV-nya jauh banget tempat pembuangan jin. Udah capek rambut gue sampai rusak. Dari mulai cerah langit sampai hujan, mendung, cerah lagi, mendung lagi. Nggak nyampe-nyampe. Penunjuk jalan udah 400 meter lagi, lama-lama 400 kali 400. Lewat kali, lewat kuburan, danau, segala macam, ujungnya ke laut. Aduh, jauhnya lokasinya ini. Lokasi ANTV-nya jauh amat. Oh, itu di depan. Mana? Tuh. Duh, udah mau terkencing, terberak gue. Bulu mata gue udah mau copot. Emang syutingnya pinggir jalan gini, jalan raya? Iya benar. Enggak, di dalam. Awas kalau nggak ada pengawasan, hancur gue. Pernikahan Kiki dan Khairi seru banget dan mewah banget acaranya. Dibuka dengan stand up komedi. Terus kita ketemu sama Bang Sandi juga. Sapa-sapa dulu. Ada Uti, ada Kak Gisel, dan masih banyak lagi. Siapa ya nonton vlognya? Ada Irfan juga. Seru banget pokoknya. Ada Hafiza juga si cantik ini dan yang lain-lain. Oh ada Kakak Nisa juga, si mungil cantik. Akhirnya kita pulang aja nonton aja di vlognya ya. Rame banget soalnya. Pola asuh Nikita Willy terhadap putranya, Iza atau Baby Is, kembali menarik perhatian. Kini atensi publik tertuju pada momen saat Baby Is susah makan. Nikita Willy terlihat tengah menyuapi Baby Is, sayangnya Baby Is yang sedang tumbuh gigi berubah jadi susah makan.
Terlihat istri Indra Priawan itu bahkan sampai menggigit makanan anaknya, berharap sang anak akan meniru perbuatannya, tapi Baby Is tetap menolak makanannya. Alih-alih memaksa Baby Is untuk menghabiskan makanannya, Nikita Willy justru memaklumi keinginan putranya. Kayaknya kamu udah balik ke pre-pregnancy weight ya. What's your secret? Eat healthy and move a lot. What's your go-to workout? Running on the treadmill. Cinta Lestari baru saja menggelar konser bertajuk Blossom Intimate Concert Live yang diadakan di Plenary Hall Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat kemarin. Dalam acara yang digelar khusus oleh BCL, ia menceritakan kisah cintanya dengan almarhum Ashraf Sinclair, membawakan beberapa lagu yang terinspirasi dari kisah cinta sang suami. Konser tersebut kabarnya dihadiri oleh keluarga besar BCL dan juga Ashraf Sinclair. Bahkan terdapat sebuah kursi khusus berisi setangkai mawar putih yang diduga untuk almarhum suami Bunga Citra Lestari. Aktor Wafda Saifan membawa kabar bahagia. Kemarin, ia resmi menikah dengan seorang dokter bernama Safira Kamila. Ia mengunggah beberapa momen bahagianya itu di Instagram Stories. Hadir juga beberapa artis seperti Marcel Darwin dan Anggika Borsterling. Hubungan Wafda dan Safira mulai diketahui publik sejak tahun lalu. Lalu pada akhir bulan lalu, ia menulis kalimat romantis untuk sang pujaan hati. Jadikan aku sebaik-sebaik pemimpin untuk sebaik-sebaik ciptaannya, tulis Wafda. Masih terngiang jejak gegap gempita dari hentakan musik Sheila on Seven yang menyapa telinga para pendengar pada hari Sabtu kemarin di J Expo Kemayoran, Jakarta. Perasaan rindu penggemar pun tumpah ketika suara vokal dari Ahyat Duta Mojo, petikan gitar dari Eros, hingga deru bass dari Adam berpadu membawakan lagu pertama, Pejantan Tangguh. Tak hanya bagi penonton, momen konser tersebut membahagiakan bagi Sheila on Seven sendiri. Di atas panggung, Duta pun mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa jumpa kembali dengan para pendengar. Isu kedekatan Ariel dan Marcella mencuat usai adanya terciduk keduanya jalan bareng di beberapa waktu lalu. Ariel kedapatan hadir dalam premier film yang diangkat dari novel karya Marcella, yakni Jalan Yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Ariel juga mengunggah momen kehadiran dirinya di acara penayangan pertama film JJJLP di akun Instagram pribadinya. Hal ini terungkap dalam sebuah video TikTok. Terlihat Marcella duduk di bagian tribun penonton bersama anak sematawayang Ariel Noah, Alea. Tentu saja dua unggahan tersebut membuat warganet berspekulasi bahwa Ariel Noah dan Marcella memang memiliki hubungan lebih dari sekedar teman biasa. Mary, asisten Raffi Ahmad, dikabarkan akan segera melepas masa lajangnya. Kabar tersebut mencuat usai Mary mengunggah sebuah video yang menampilkan dirinya tengah mengenakan pakaian pengantin dengan seorang wanita bernama Lulu Marcella. Mary dan Lulu juga memperlihatkan potret keduanya berfoto bersama di depan kaca sambil mengenakan baju pengantin. Jelang pernikahan Mary, Raffi Ahmad sebagai bos bertanya kepada Lulu soal alasan yang membuatnya mau menikahi asistennya. Pasalnya, tidak sedikit orang yang menganggap Mary Ahmad kemayu. Lulu kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan omongan orang soal Mary, sebab dia mengenal Mary Ahmad sebagai sosok yang berbeda. Raffi juga menekankan kepada Lulu bahwa dirinya Lucinta Luna tak ada bosan-bosannya menjalankan operasi plastik, usai sebelumnya mengubah bentuk wajahnya mirip Jisoo Blackpink. Kali ini, Lucinta kembali melakukan serangkaian oplas di Bangkok, Thailand. Lucinta Luna melakukan operasi pada hidungnya karena kesal diejek mirip Pinocchio.
Septia Yetri Opani mengaku sampai saat ini suaminya pengusaha Putra Siregar belum bertemu dengan anak-anaknya setelah proses gugatan cerai. Septia mengatakan sudah ada niatan dari Putra Siregar untuk mengajak anak-anaknya, namun ia mempertanyakan niat Putra Siregar yang belum juga terrealisasi sampai saat ini. Septia mengaku tidak pernah melarang Putra untuk menemui anak-anaknya. Ia hanya ingin Putra langsung datang ke rumahnya apabila ia berjumpa dengan anaknya. Septia mengaku anak-anaknya kerap menanyakan ayahnya. Sebagai seorang ibu, ia telah menjelaskan bahwa dirinya dan sang ayah sudah berubah di tempat berbeda. Septia melayangkan gugatan cerai terhadap Putra Siregar pada tanggal 29 Desember melalui Eklan. Septia gugat cerai karena suaminya itu melakukan kesalahan yang berulang. Diketahui Putra Siregar punya 3 anak dari pernikahannya. Sampai buat surat tentang yang datang aktor hari ini aku akan mengangkat tulisan penting dalam perempuan yang bisa hidup melalui perempuan yang bercinta bukan hanya sebagai pacar tapi dia menggambarkan sang kekasih sebagai perempuan yang dihangat dan bercinta. Dalam mengucap suratnya, aku 36 tahun mengungkapkan kesiapannya menjalani pernikahan yang penuh suka dan duka bersama kakak. Seungri mantan personel Big Bang akan keluar dari penjara pada tanggal 11 Februari 2023 besok. Artinya dia sudah menyelesaikan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung Korea Selatan. Kabar bebas tersebut ramai ditanggapi publik. Mereka meminta penyanyi bernama asli Lee Song Hyun tersebut untuk diam diri dan tidak muncul di ruang publik untuk sementara waktu. Seperti diketahui, ia dihukum atas 9 kasus pada Januari 2020. Kasus itu adalah prostitusi, judi, menyebarkan konten pornografi, penggelapan dana, pengancaman, dan pelecehan seksual. Namun ketika Seungri mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Militer mengurangi masa hukumannya menjadi 1,5 tahun penjara. Dewi Persik disebut telah dilamar oleh seorang pilot. Rasa campur aduk pun dirasakan wanita yang akrab disapa DP tersebut. Senang sekaligus kaget dirasakan Dewi Persik. Namun demikian, dirinya butuh waktu untuk bisa mencerna proses ini. Dewi Persik menganggap lamaran yang disodorkan sang pilot sebagai bentuk keseriusan dari pria tersebut. Dewi Persik tidak mau gegabah untuk terburu-buru menikah yang keempat kalinya. DP ingin pernikahannya tampak sebagai pernikahan selanjutnya. Dia harus lanjut dalam memilih pasangan untuk menjadi teman hidup hingga akhir hayat. Dengan dilamar seorang pilot, Dewi berharap yang diberikan oleh baik oleh orang tua yang itu diri memperketat bahwa Septia Yetri Opani bongkar istri Putra Siregar. Septia Yetri Opani mengungkapkan adanya dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan mantan karyawannya. Bahkan, perselingkuhan tersebut dikabarkan telah berlangsung sejak setahun terakhir. Kabar terkait perselingkuhan tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu gugatan cerai yang dilayangkan oleh Septia ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bahkan Septia mengaku memiliki bukti perselingkuhan antara suaminya dengan mantan karyawan. Lebih lanjut, Septia mengatakan bahwa dirinya sudah sempat menjamani kediaman selingkuhan suaminya. Sayangnya ia justru diusir oleh orang tuanya. Septia dan Putra Siregar dalam kesempatan itu, Septia mengungkapkan awal dirinya mengetahui perselingkuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Putra Siregar yang sempat Abdul Ghaffar Hilman mulai mengungkapkan hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Diketahui Ghaffar dan sang kekasih sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Namun hal itu baru diungkapkan pada awal tahun ini. Bahkan pria 39 tahun itu mengaku sudah mulai memikirkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Ghaffar kemudian mengaku hubungan asmaranya dengan sang kekasih sudah mendapat lampu hijau dari orang tuanya.
Tapi akhir-akhir ini namanya sudah makin bertambah umur, ada kata-kata bisa kali buat kondangan. Kuasa hukum Ferry Irawan, Khairul Imam mengungkapkan alasan kliennya melayangkan permohonan cerai terhadap Vena Melinda. Alasan ini diungkapkan Imam, ini juga tertera dalam berkas permohonan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Menurutnya sepanjang hampir 1 tahun membangun rumah tangga, Ferry Irawan sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari Vena Melinda. Adapun Ferry resmi mengajukan permohonan cerainya di tanggal 7 hari Selasa kemarin. Permohonan tersebut diajukan tim kuasa hukum Ferry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui ICAR. Sebelumnya, Melinda juga melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Kediri pada Januari 2023. Kini Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT dan tengah menjalani masa tahanan rutan Polda Jawa Timur. Sempat menghilang dari dunia hiburan, penyanyi Reza Herlambang muncul dan ungkap cerita yang selama ini selalu tutupi. Dulu dikenal sebagai anak sultan dari orang tua yang memiliki bisnis pameran-pameran terkenal digelar di JCC hingga PRJ. Tapi kehidupannya yang seperti cerita dalam film itu berubah mulai tahun 2009. Reza awalnya bahkan tidak sadar orang tuanya bangkrut karena saat meninggalkan rumah mewah dengan segala isinya, dia hanya diberitahu akan pergi ke rumah saudara. Dari rumah tantenya, Reza kemudian tinggal di sebuah rumah petak daerah Pamulang bersama kedua orang tuanya. Ia bersyukur saat itu ada pihak label musik yang membantunya. Walaupun kini sudah mulai perlahan bangkit lagi, Reza merasa takut untuk menceritakan hal yang pernah dialaminya dulu. Dia masih berpikir, gue orang kaya nggak ya? Kalaupun misalnya gue susah, mereka terima gue nggak ya? Aku nggak mau dikasihani. Wandering Earth 2 adalah sequel dari film The Wandering Earth yang dirilis pada tahun 2019. Diperankan oleh Andy Lau, Jingwoo, Ziwa, Zina Bakusova, Clara Lee, dan lain-lain. Film bergenre drama action ini akan segera tayang di bioskop CGV pada 10 Februari 2023 mendatang. Bercerita tentang usaha manusia membuat mesin besar di bumi untuk mendapatkan tempat baru agar terhindar dari panas matahari. Film ini bercerita tentang usaha manusia mempertahankan hidup karena risiko matahari yang akan menyamarkan bumi. Para manusia di bumi mencari cara untuk mendorong bumi keluar dari orbitnya dan menemukan tata surya baru. Pada saat itu, matahari terlihat seperti benda raksasa berwarna merah yang dapat mengancam keselamatan bumi 100 tahun ke depan. Sekelompok tim penyelamat berusaha membangun